Tuhan yang Maha Kasih, Maha Agung, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus memuliakan Dia, menyaksikan segala cintanya yang dalam, dan karena itu mari bersama-sama bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Mari satu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami membutuhkan petunjuk dari firman-Mu. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk memahami kehendak-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami agar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami untuk kami nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman-Nya saudara-saudara, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita janji Allah.
Saudara, sering kita mendengarkan seseorang mengucapkan janji seperti saat mendekati masa-masa pemilu. Banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Kita tidak tahu, saudara, apakah itu akan terpenuhi atau tidak. Karena itu sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Saudara-saudara, berbeda dengan janji Allah yang dinyatakan dalam bacaan ini. Janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus, saudara, menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari Kejadian 12 ayat 7. Di situ dikatakan Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Saudara, kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi, saudara, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus datang dalam dunia. Karena itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat sebagai penuntun telah selesai ketika janji dipenuhi dan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, jika hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup hanya bagi orang Yahudi, iman kepada Kristus bersifat universal dan terbuka. Jadi, saudara, janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dalam Kristus. Ya, janji itu terpenuhi dan kita bersyukur bahwa kita sungguh menikmati janji Allah yang digenapi dalam Kristus. Kita dipersatukan dan memperoleh keselamatan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih karena janji Tuhan tidak pernah bergeser. Engkau selalu mewujudkan janji-Mu, membuat kami semakin kuat dan teguh menghadapi hidup ini. Bapa, berkatilah kehidupan kami semua. Ada banyak saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Engkau hadir dan memberkati hidup mereka agar hidup mereka dijalani dengan penuh sukacita. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, anugerah kasih-Mu selalu dinikmati. Dan berkati semua saudara-saudara kami, anak-anak kami, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, rencana-rencana kami, sukacita dalam keluarga kami kiranya itu selalu ada. Dengan kemurahan, dengan kehadiran-Mu membuat hidup kami boleh tenang. Para orang tua kami dalam usia emas juga Tuhan berkati untuk teguh dan kuat menjalani hidup ini. Saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan ekonomi, sosial dan sebagainya, Tuhan hadir topang mereka. Kiranya ada jalan keluar dari setiap pergumulan mereka dan mereka akan selalu menyaksikan kehadiran-Mu. Sempurnakan setiap sukacita yang kami rasakan, entah pertambahan usia, memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah setiap sukacita kami boleh sempurna di mata Tuhan.
Dan berkati juga para pelayan-Mu, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, biar kami hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Engkau terus mengampuni segala kesalahan kami dan mendengarkan doa yang kami sampaikan, karena semua harapan dan doa kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.